Tapi saudara sekalian, sebagai orang Islam, tetap kita akan percaya kepada takdir. Pada akhirnya, sebuah ikhtiar yang kita lakukan semua ini, saya katakan, ini ada berapa banyak tadi? Ada 15? 15. Insya Allah tidak semua jadi menteri. Kalau jadi menteri semua, yang lain tak kebagian. Sampai PI Maroko semua. Ya syukur-syukur 1, 2 bisa jadi menteri. Yang lain bisa jadi gubernur. Begitu. Yang lain lagi jadi menantu Pak Haji. Itu namanya sudah takdir itu. Tetapi ikhtiar dari sekarang itu harus dilakukan. Saya dulu ini kepingin jadi kiai, Mas. Tapi yang namanya lidah Madura atau Fauzan itu sama nggak? Lidah Madura itu kalau mengucap ayat-ayat Al-Quran itu, kalau kata bahasa Madura, tol tapentol. Jadi nggak bisa jadi kiai. Tidak fasih. Nggak fasih. Tidak fasih. Ingin menjadi kiai tapi lidahnya tidak Madura. Apalagi namanya Tosari Wijaya gitu. Satu saat dalam sebuah pertemuan para ulama NU di Cisarua, saya yang paling kecil di antara beliau para ulama. Saya dipanggil oleh, kalau ada di Jawa Timur saya ngerti, Kiai Ahmad Siddiq, Ketua NU Jawa Timur. Kamu dari mana? Saya di Kraksan di Probolinggo, Pak Kiai. Siapa namanya? Tosari Wijaya. Tosari Wijaya itu ada nama NU gitu. Itu nama PNI. Gak apa-apa Pak. Walaupun namanya bukan NU, bukan nama PNI, saya ingin jadi kiai. Amin, saya doakan jadi kiai. Terus ikut mengaji, terus nggak jadi. Nah, bayangan saya jadi kiai itu dulu, waktu saya masih jadi santrinya Kiai bapaknya Pak Wahid Zaini, Kiai Zaini Munti. Nah, kan satu kan ngantar kemana-mana, dan terus juga memasang pengeras suara naik ke pohon-pohon itu waktu dakwah, naik dokar. Saya ikut kemana-mana, tapi saya beli deh, saya setiap mau pulang tuh di amplop ini. Wah enak juga jadi kiai. Lalu saya jadi keping kiai, tapi kok alamatnya kira-kira gitu nggak bakal jadi. Ya udahlah, saya daripada tidak sama sekali cari anaknya kiai. Jadi ketemulah istri saya sekarang ini. Sekarang jadi Gus Tosari. Jadi walaupun saya tidak jadi kiai, kalau di rumah saya dipanggil Gus. Jadi terus sekalian, itu sebuah perjalanan. Mungkin juga sebagian saudara di sini itu juga akan menjadi sebuah cerita yang menarik, yang ada. Bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri dan sebagainya. Dan orang juga tidak pernah mengira ketika saya bersama-sama dengan para ulama bahwa Tosari kecil pada waktu itu akan menjadi duta besar pada suatu saat. Tidak pernah. Tidak ada siapapun. Akan menjadi wakil ketua DPR, tidak pernah yang kira-kira. Ada ketika saya pulang di kampung, ketemu dengan orang. Pertanyaannya begini, Pak Tosari sekarang jadi wakil ketua DPR. Ya Pak, alhamdulillah doanya Pak Kiai, bukan Kiai kampung. Yang dulu kamu lari-lari di depan musola saya, telanjang lari-lari.
yang diingat lari di depan musola telanjang. Memang zaman saya itu SMP kelas 1 itu masih telanjang di kampung. Dan kalau saya bayangkan pada saat itu senang juga itu. Jadi saudara sekalian, cerita-cerita selingan ini saya ingin memberikan gambaran kepada saudara bahwa ketika berada di PPI yang tadinya oleh saudara tidak pernah dipikirkan bahwa ini bukan apa-apa, tidak pernah akan memberikan sesuatu kepada dirinya untuk membangun potensinya, tapi pada suatu saat akan mengatakan, alhamdulillah saya dulu menjadi anggota PPI Maruko, alhamdulillah saya dulu mendapat pengurus. Karena saya berada di PPI, itulah saya menjadi lebih dewasa, saya mempunyai kemampuan, saya belajar banyak dari sini. Dan itu yang membangun potensi saya sebagai anak bangsa. Dan itu akan saudara ucap nanti pada satu saat. Syukur kalau mengucapannya itu ada saya, jadi saya bisa jadi saksi gitu. Jadi anak-anak semuanya, khususnya kepada pengurus dan para anggota, saya sebagai dubes selama saya menjabat di sini tetap akan mengontrol perjalanan saudara, akan memberikan koreksi yang tidak benar, tapi sesuai dengan wewenang kemampuan yang ada, tetap akan memfasilitasi yang dibutuhkan. Tentu tidak akan berlebihan. Dan saya akan lebih senang apabila 2, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan tidak datang ke KBRI. Karena Anda telah mampu tampil secara independen, membesarkan dirinya sendiri. Kecuali KBRI memerlukan, itu mesti datang. Kalau kata Bapak 6 bulan tak perlu datang. Gitu. Maknanya adalah bahwa kebersamaan KBRI, sebuah instansi pemerintah yang berada di sini, yang mempunyai tugas melindungi, mengembangkan, memfasilitasi tetap terhadap seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu kita harus tetap melakukan kerjasama terhadap kepentingan warga negara, bangsa Indonesia, negara, tentu terhadap pelajar-pelajar Indonesia yang ada di sini, menjadi tugas daripada KBRI. Sekali lagi saya menyampaikan selamat. Mudah-mudahan apa yang menjadi program dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tidak usah ragu-ragu untuk meminta saran, pendapat kepada senior-senior yang telah jadi pengurus. Dan yang telah jadi pengurus, jangan kemudian Indra dan teman-teman, tugas saya kan sudah selesai, itu saudara tidak begitu lagi. Jadi sekarang yang menjadi jenderal adalah Ali Sabana, Anda menjadi kopral. Kemarin Anda jadi jenderal, Ali Sabana jadi kopral. Sekarang lagi dibalik. Ya, jenderal harus memberikan perintah, kopral mengatakan siapa. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi pegangan kita bersama untuk kebaikan kita semua dan untuk melatih, memperbaiki, membangun potensi kita sendiri. Akhirnya sekali lagi atas nama saya pribadi, keluarga, dan juga atas nama staf lokal KBRI, selamat bekerja. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan hanya akan menjadi 1 minggu, karena kalau sibuk sehingga terasa sudah habis waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.